الصلاة قاموا كسالى
dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai Tabtamina baina dzalika la Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk alladzina yaitu orang-orang yang yatarabbasuna mereka menunggu-nunggu bikum kejadian terhadap kalian fa in kana lakum jika kalian mendapatkan fathun kemenangan minallahi dari Allah qalu mereka mengatakan alam nakun bukankah kami ma'akum bersama kalian wa in kana dan jika ada lil kafirina bagi orang-orang kafir nasibun bagian qalu mereka mengatakan alam nastahwil bukankah kami juga ikut alaikum untuk memenangkan kalian wa namnakum dan mencegah dari kalian minal mu'minina dari serangan orang-orang mukmin fallahu maka Allah yahkumu memutuskan bainakum di antara kalian yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat walai yaj'alallahu dan tidak akan Allah jadikan lil kafirina bagi orang kafir itu alal mu'minina terhadap orang-orang yang beriman sabila jalan inna sesungguhnya al-munafiqina orang-orang munafik yukhadi'una Allah mereka hendak menipu Allah wa huwa dan dia khadi'uhum membalas tipu daya mereka wa idza
dan apabila qamu mereka berdiri ilas sholati untuk melaksanakan salat, qamu mereka berdiri kusala dengan malas-malasan, yura'una mereka riya, an-nasa dari manusia, wala yadhkurunallaha dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila kecuali sedikit saja, mudabdabina mereka itu ragu-ragu, baina dzalika di antara keduanya, la ilaha ulai mereka tidak kepada dia, wala ilaha ulai dan tidak pula pada kalian, waman dan siapa saja yudlilillahu yang Allah sesatkan, falan maka sekali-kali tidak tajida mendapati lahu baginya sabila jalan petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengajian tafsir Masjid Al-Kawthar rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati, saya muliakan para sesepuh, ibu sepuh, ketua masjid, para imam masjid sebelah dan semuanya Bapak Ibu sekalian, para rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana ancaman bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bahwasanya orang-orang munafik itu adalah dia akan mendapatkan azab yang pedih, adzaban alim. Maka para mufassir mengatakan kenapa dia mendapatkan azab yang pedih, bukan besar atau bukan agung, disebabkan karena dia telah memedihkan orang waktu dia memedihkan. Yang bisa dipedihkan oleh mereka itu adalah hati orang mukmin, begitu juga kulitnya. Sehingga demikianlah perilaku orang-orang munafik itu waktu di dunia. Sehingga yang bukan hanya yang disentuh biasanya saja, tetapi hatinya yang bikin pedih. Dan itulah yang terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang yang ditemani oleh orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik itu jumlahnya 300 orang, yang awalnya sudah strategi dipasang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang 1000 orang. Akan tetapi setelah matang persiapannya di tengah-tengah perjalanan, maka orang munafik yang 300 orang itu kembali. Betapa pedihnya yang diberikan kepada umat Islam pada saat itu, terutama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah mereka bukan hanya mendapatkan adab biasa, akan tetapi adab yang pedih luar dalam, bukan hanya dari kulitnya yang paling luar, akan tetapi pada hatinya yang paling dalam pun juga dipedihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang. Kemudian ayat yang kita baca itu adalah merupakan sikap dan sifat-sifat orang munafik yang harus kita jauhi.
Jadi judulnya pengajian ini adalah sikap dan sifat orang munafik yang harus kita jauhi selaku umat muslim. Jadi kalau nanti mungkin ada mendekati kepada sikapnya atau sifatnya, maka hendaknya direm, karena itu bahaya. Itulah barometer kita. Kalau udah Al-Quran, insya Allah kita akan baik luar dalam. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita perhatikan bersama dari ayat ke 141 sampai 143, yang itu menjelaskan bagaimana sikap mereka orang-orang munafik dan sifat mereka yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina, yaitu orang-orangnya. Berarti kalau alladzina berarti itu kan kata sambung gitu. Otomatis kata sambung itu menyambungkan berita sebelumnya. Kan disebutkan orang kafir dan orang munafik. Kemudian orang munafik itu dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan neraka Jahannam. Lalu siapakah orang munafik itu? Maka jawabannya alladzina. Nah, yaitu orang-orang yang berarti jawaban kalimat sebelumnya. Alladzina yaitu orang-orang yang yatarabbasuna, mereka menunggu-nunggu, menanti. Seperti di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang penungguan orang wanita yang dalam keadaan iddah kan, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Maka hendaklah seorang wanita itu menunggu apabila dia ditinggal oleh suaminya atau ditinggal cerai, maka hendaknya yatarabbas, artinya menunggu sampai 3 kali suci gitu. Nah, begitu juga yatarabbasna. Kok beda? Ini yatarabbasun, kalau perempuan yatarabbasna. Memang dalam bahasa Arab kalau yatarabbasna itu untuk jamak perempuan, kalau yatarabbasuna ada waw dan nunnya itu jamak laki-laki. Nah, itu berarti menunjukkan kepada laki-laki. Jadi siapakah yang dimaksud dengan orang munafik itu? Alladzina yatarabbasuna, yang mereka itu menunggu-nunggu bikum, kejadian setelah apa yang terjadi pada orang muslim. Artinya gini, ciri atau sikap orang-orang munafik itu ketika suatu perkara, maka orang mukmin itu ditunggu. Kalau di peperangan, apakah mereka itu menang atau salah atau kalah? Kalau menang dia mendapat bagian dari orang menang, kalau kalah dapat bagian dari orang kafir. Itulah orang munafik. Ini namanya yatarabbasun. Mereka menunggu kondisi apa yang akan didapatkan oleh orang mukmin. Apakah orang mukmin itu menang atau kalah? Sehingga dia kalah menang, orang mukmin tetap dapat untung. Nah, inilah yatarabbasun. Sambung. Oh, gitu. Monggo Bapak Ibu kita nikmati dulu. Ini rada panas ini. Nah, karena terusan yang kemarin baru pemanasan dikit, nah, sekarang jadi panas tenang. Mari kita awali dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya, tanpa mengurangi kenikmatan Bapak Ibu, monggo sambil dinikmati. Ya. Jadi sikap yang digambarkan oleh Al-Quran tentang sikap orang munafik itu apa? Yatarabbasuna, mereka menunggu apa yang akan terjadi bikum kepada orang-orang mukmin. Jadi lihat, yatarabbas itu melihat apakah orang mukmin itu menang atau kalah, gitu. Fa in kana lakum fathum minallah, jika memang orang-orang beriman itu mendapatkan kemenangan dari Allah. Nah, ini kan yang ditunggu tadi kan, proses apakah orang beriman itu menang atau kalah. Semuanya dapat dia. Kalah ya dapat dari orang kafir, menang ya dapat dari orang beriman dia. Itu orang munafik. Jadi nggak mau potong itu, nggak mau mereka. Nah, itu gambarannya. Fa in kana lakum fathun,
jika yang ditunggu itu ternyata orang-orang beriman itu menang dalam peperangan, tentu saja mendapatkan harta apa? Ghanimah, ya kan? Qalu, maka mereka mengatakan kepada orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah aku itu bersama kalian berperang? Ya itu bagus. Itu matang juga mereka ya. Jadi ketika melihat orang yang menang dalam peperangan itu adalah orang yang beriman, maka orang munafik itu malah dia terjun. Bukankah aku juga ikut berperang? Otomatis dapat dong. Nah itu sikap mereka. Jadi kita gak boleh mempunyai dua kubu. Nah ini gak ada sangkut pautnya dengan kubu-kubu mana ini ya. Jadi ini kubu munafik. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jadi sikap orang munafik itu awalnya adalah menunggu apakah kondisi orang yang beriman itu menang atau kalah. Kalau memang yang orang beriman itu menang, maka akan mengatakan, bukankah aku nembrung kepadamu, ikut juga. Katanya. Ternyata aku juga pakai pakaian yang sama, dengan seragam yang sama, maka tentu saya akan dapat bagian dari itu. Nah, dapat. Tapi coba sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun. Namun apabila orang-orang yang kafir yang mempunyai dapat kemenangan, nasib itu artinya kemenangan. Tapi di Indonesia malah jadi nasib itu jadi jelek, nasib katanya. Padahal yang dimaksud dengan nasib itu mendapatkan kemenangan itu nasib. Hanya istilahnya fakhun dan nasib itu hampir sama, hanya istilah. Kalau dikaitkan kepada Allah itu ada fakhunnya. Tetapi kalau nasib itu secara umum artinya sama. Artinya orang-orang munafik itu melihat kondisi selanjutnya. Kalau orang-orang beriman itu yang menang, dia akan mengatakan, aku juga ikut perang bersama, berarti bagianku ada. Tetapi kalau yang menang itu orang-orang kafir itu mengatakan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah aku juga ikut andil dalam pemenangan ini? Menang meneh ini. Dalam kemenangan ini kamu boleh berperang menang karena gara-gara aku. Karena apa? Kami ini dari kalangan munafik, tapi gak nyebut munafik, kami gitu aja. Membocorkan rahasia strategi Nabi Muhammad kan kami. Ya, ternyata bocoran-bocoran ternyata dulu udah ada. Gitu. Ternyata Nabi Muhammad SAW strateginya itu dibocorkan oleh orang-orang munafik, diberikan kepada informasi kepada, sehingga dia secara aman dia. Jadi gak ditindas oleh orang Islam karena dia apa? Karena dia memang baca syahadat. Jadi munafik itu kan bedanya tipis sama orang beriman tenang. Peci ya sama, pecinan gitu kan. Salat ya salat, puasa ya puasa, jenggotan podo ya jenggotan juga gitu kan. Beda. Hanya sikapnya lah yang berbeda. Kalau orang-orang beriman itu tetap aku beriman, gue juga mau. Nah itu udah. Tapi kalau orang munafik gak mau kalah. Orang beriman menang dapat, orang kafir menang juga dapat. Ini yang gak benar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap mereka? Wa in kana lil kafirina nasib. Jika kalau orang-orang yang kafir yang menang dalam masalah itu, qalu alam nastahwid alaikum. Qalu mereka berkata, mereka adalah orang-orang munafik. Alam nastahwid, bukankah aku sudah mempengaruhi? Bukankah aku sudah dominan? Bukankah kami ini sudah memberi pengaruh alaikum kepada kalian waktu peperangan? Buktinya apa? Wa namna'um minal mu'minin, dan kami mencegah untuk diserang oleh orang-orang mukmin. Coba. Ini kan berarti ketika ada, jadi mereka itu udah kongkang-kongkang. Ada orang beriman ikut dia dari barisan, tetapi untuk membocorkan. Di waktu peperangannya gak nembak. Mengdolan itu melaku gitu. Jadi gak ada orang munafik kebunuhnya cari aman. Mereka cari aman, karena dia mati pun gak akan mati syahid, tapi mati
Sanggup, karena dia tujuan berperang itu bukan untuk cari kalimat Allah, akan tetapi dia hanya untuk bagaimana mendapatkan ghanimah. Sehingga dibocorkan apa yang terjadi pada Muhammad, dibocorkan pada mereka. Ada namanya jasus. Kalau bahasa Arabnya jasus. Kalau kita apa? Mata-mata. Dalam bahasa Arab disebut dengan jasus. Jasus itu adalah orang yang ngintip-ngintip untuk memberikan informasi yang sembunyi-sembunyi. Itu mereka datang, disampaikan kepada mereka jumlah kaum muslimin itu sekian. Itu kan pakai curang. Tetapi kalau Nabi Muhammad dengan bala tentaranya tidak. Untuk mengetahui musuh itu tinggal diambil tukang masaknya. Nah, kamu tukang masak orang kafir? Iya. Jumlah piro? Oh, gak ngerti. Tapi coba setiap kali masaknya berapa? Kambing sekian, unta sekian. Maka dengan itulah Nabi mengatakan, oh ini jumlahnya sekian. Cerdas. Maka sikap yang inilah yang harus kita jauhi. Jadi sini menang, sini menang. Pokoknya nggak mau rugi. Kita di tengah-tengah ini. Yang munafik ini di tengah posisinya dia. Tapi setelah nanti aslinya itu gak berpihak kemana-mana, tetapi mana yang menguntungkan. Kalau yang kanan menguntungkan dia yang nanti kanan. Itu sikap-sikap orang munafik pada zaman dulu. Yang sekarang ya ada orang ya gak. Biasanya Al-Qur'annya yang ceritakan bagaimana dulu para sahabat dengan orang-orang munafik. Mungkin orang munafik itu dulunya ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan? Tapi sekarang ada juga Abdullah yang lain gitu. Hanya mungkin modelnya yang berbeda. Maka inilah Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita jauhi adalah kita ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cara menghalalkan segala cara. Membela orang mukmin tetapi tidak sungguhan, ternyata membocorkan rahasia kepada orang kafir. Itulah sikap orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi mereka, apa kata Allah? Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Jadi maka Allah lah yang akan mengadili mereka nanti pada hari kiamat. Artinya boleh di dunia itu dia bisa berkumpul dengan kalian dengan ucapan pura-pura asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikut berperang, ikut ke masjid, ikut salat, ikut puasa, tetapi nanti di akhirat tidak akan bisa lagi berkumpul dengan orang yang itu jawaban. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walam, jadi kalau ada kata Allah itu tidak akan pernah gitu, tidak akan pernah. Jadi kalau bahasa kita tidak sekali-kali tidak akan kalau diterjemahkan gitu. Artinya bedanya la dengan lam. Kalau la itu masih ada kemungkinan, tetapi kalau lam tidak akan pernah terjadi. Itulah lam. Itu dalam bahasa Arab walaupun sama-sama tidak artinya tapi efeknya berbeda. Walai yaj'alallahu, dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu sabila alal mukminin. Aslinya itu sabilanya di tengah gitu. Mukmininnya di ujung. Jadi kalau terjemahannya sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan untuk orang kafir agar supaya mengalahkan orang-orang beriman. Itu aslinya. Tapi dalam Al-Qur'an kan dibolak-balik. Itulah manfaatnya di situ ada namanya nahwu dan saraf untuk mengetahui ini objeknya mana, subjeknya mana. Makanya belajar bahasa Arab biar nanti masuk surga bisa bahasa Arab gitu ya. Nah gitu. Karena inilah latihan kita. Walai yaj'alallahu, dan sekali-kali Allah tidak akan lil kafirina untuk orang-orang kafir alal mukminin agar menyerang orang mukmin sabila, jalan untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Hanya yang prosesnya gak cepat. Coba Nabi aja untuk menangkan sehingga menjadi Fatu Mekah itu butuh berapa tahun? Itu sampai butuh berapa? Sampai 23 tahun. Setelah menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah semuanya udah mau selesai, baru dikuasai semua dunia itu pada saat itu. Itu pun tidak serta-merta. Nah begitu juga kita dalam mengalahkan pengajian apapun bentuknya tidak langsung bin salabin langsung
banyak, tapi proses. Itu kan proses. Proses itulah yang diberikan oleh Allah disebut dengan jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia itu menelusuri jalan untuk belajar ilmu. Jadi kalau istilah kita ini bukan antara guru dan murid tidak, tetapi sama-sama belajar dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi beda ketika kita membaca terjemahan itu malah umat. Maksudnya apa gitu? Karena gak disebutkan mana objek mana subjeknya. Tetapi ketika kita ngaji belajar dengan adanya tafsir itu mengetahui ternyata maksudnya adalah tujuan orang-orang munafik itu dia menunggu-nunggu langkah selanjutnya bagaimana dia bisa menguntungkan dirinya. Pihak muslim menang dia untung, pihak kafir menang juga untung. Jadi tidak ada ruginya, itulah yang diinginkan orang munafik. Nah, jadi kalau ada sikap-sikap seperti itu seumpama di mana saja, bodoh. Gua nggak mau rugi, di sini harus dapat, di sini harus dapat, walaupun dengan cara yang licik, walaupun dengan cara yang hormat. Itulah sikap yang dicontohkan oleh Allah tentang orang-orang munafik. Makanya kita jauh itu karena termasuk dilarang, dan itu nanti sekalipun walaupun kita di dunia itu berkumpul, akan tetapi kita tetap dipisahkan nanti dengan adanya hakim agung, yaitu hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau sudah Allah menjadi hakim, tidak akan ada yang dipecat-pecat lagi, udah langsung neraka ya wes, gitu kan? Nah ini sikap gitu. Kemudian ayat 141 ciri atau sifat. Nah ini kalau tadi sikapnya kan, sikapnya itu nggak jelas. Kemudian sekarang sifat yang dimiliki orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Satu, sesungguhnya sifat kepribadian orang munafik yang ada di dalam dirinya, yukhadi'una Allah, mereka itu mau menipu Allah. Makanya di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu kan disebutkan berapa? 3 golongan ya. Udah berapa tahun yang lalu? 3 golongan, dan itu kita pasti akan ada di dalam 3 golongan. Pertama 3 golongan orang takin dulu ya, orang beriman. Nah itu. Kemudian yang kedua orang kafir. Kemudian yang ketiga ya munafik. Itu ciri-ciri sedikit aja. Sumun, bukmun, umyun, fahum itu ciri sedikit. Nah, ternyata masih banyak ciri-cirinya kalau kita mau mengembangkan banyak di dalam Al-Quran. Ciri yang pertama kata Allah di dalam ayat ini, innal munafiqina yukhadi'un. Apa bedanya munafikin sama munafikun? Sama, hanya posisinya yang berbeda. Kalau ada inna, maka al munafikin, karena inna yang bikin munafikin. Tapi kalau gak ada innanya berarti al munafikun. Ya, sama artinya orang-orang munafik. Hanya itu yang membedakan adalah, jadi ciri jamak laki-laki itu ya dan non, waw dan non. Seperti muslimuna, muslimina. Itu sama artinya adalah orang-orang muslim. Hanya saja katanya kenapa jadi min, jadi mon, itu disebabkan karena ada perintah sebelumnya. Seperti Rasulullah dengan Rasulullah itu sama apa enggak? Sama. Hanya saja kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasul apa Rasul? Rasulullah. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada perbedaannya. Maka oleh sebab itu kata Allah, ciri yang pertama yang nempel dalam diri pribadi orang munafik yang tidak akan bisa dihapus adalah yukhadi'un Allah. Akan menipu. Allah mau ditipu. Artinya menipunya itu apa? Seolah-olah dia itu bergabung dengan orang mukmin. Kalau mau sahabat kan bisa ditipu. Ya, ini sebenarnya orang munafik itu mau bikin masalah aja. Ya, mau masalah dari orang muslim. Sehingga kata Allah, mereka sebenarnya mau menipu Allah biar dia tetap dapat pahala kata mereka. Padahal dia tidak sungguh-sungguh. Tapi apa jawaban Allah? Wa huwa khadi'uhum. Akan tetapi Allah lah yang membalas tipu daya mereka. Jadi kalau tipu daya mereka segitu,
hanya sedikit dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ciri yang pertama adalah menipu. Kalau orang munafik menipu Allah dulu, kalau orang sekarang nipu Allah dengan nipu manusia. Nah, itu. Jadi ciri yang pertama, kalau tadi sikap gitu ya, ayat yang 141 itu malah sikapnya, sekarang cirinya. Yang pertama adalah suka menipu. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Qamu artinya berdiri atau menegakkan. Dan ciri yang kedua, apabila orang-orang munafik itu dia mau menegakkan sholat, qamu kusala, dia berdirinya tapi malas. Kusala itu jamak dari kaslan. Kaslan itu malas gitu ya. Tapi kusala malas-malasan. Tuh. Jadi cirinya orang munafik itu di dalam tafsir di sini, apalagi salat yang dijauhi oleh orang-orang munafik itu adalah salat subuh dengan salat isya. Padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang itu tahu pahala tingginya berjamaah salat isya dan salat subuh, pastilah dia itu akan datang walaupun merangkak gitu, walau karena abuan gitu. Jadi tapi disitulah juga orang-orang munafik yang sangat berat untuk melakukan. Nah, jadi biar kita gak tergolong ini nih subuh ya tangi, jangan, ya kan? Tanginya maksudnya pas sebelum adzan, karena ciri-cirinya gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi apabila mau salat itu malas, itu masjid jaga masjid, tapi malas banget, malas banget. Nah, itu caranya. Ini hilangkan. Jadi pertama sering tipu-tipu, kemudian yang kedua sering malas apabila dia salat. Berarti kalau salatnya juga malas, yang lainnya nanti akan malas juga, ya puasa ya malas, haji ya malas, dan seterusnya. Alhamdulillah, karena salat itu adalah yang paling utama, yang pertama aja. Jadi ciri-cirinya, jadi kita jangan sampai waktu salat duhur, waktu salat asar, waktu salat jangan sampai mempunyai sifat atau lagi malas. Jadi cepat kalau kita sudah punya pikiran malas untuk melakukan salat, malas ke masjid, biasanya kok rajin, kok enggak, cepat cari obatnya. Cepat cari obatnya, bukan apotek tapi obatnya yaitu evaluasi diri kita. Jangankan apakah saya itu makan perkara yang roto haram atau enggak, gitu kan? Atau yang kedua, apakah ini salah banyak dosa, ataupun saya itu korupsi, ini sebagai obatnya. Kadang-kadang kita kan enggak ya, kita namanya manusia enggak. Ketika sakit kepala langsung ke apotek, tapi ketika malas salat enggak dicari sebabnya. Nanti aja ceono kayak ini kita. Jadi ciri yang kedua yang paling banyak didapatkan dulu pada zaman orang munafik itu, ke masjidnya ada tapi ya malas-malasan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, yura'unan nas. Ciri orang munafik itu ketika melakukan amal apapun riya kepada manusia. Riya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang riya di dunia, maka nanti di akhirat akan diperlihatkan kepada umat. Coba. Jadi nanti di alam mahsyar. Alam mahsyar itu kumpulkan tuh. Jadi orang-orang yang suka riya, yang munafik kayak gini, ini digambarkan, dipanggil ke depan, kalau kemudian dia kata, ini bocah ini, kalau bahasa kita, ini dia melakukan ibadah apapun, dia tidak akan ibadah kecuali pengen dilihat oleh orang. Jadi orang se-alam mahsyar itu tahu. Nah itu. Jadi kata hadisnya, siapa yang dia mempamer-pamerkan ibadahnya waktu di dunia, maka akan dinampakkan nanti di alam mahsyar. Jadi nanti kalau kita di alam mahsyar, kalau ada orang dipanggil kemudian suruh digambarkan ini, berarti waktu di dunia berarti ya. Ria kan? Ria itu pengen dipuji orang. Ria itu adiknya sum'ah. Hanya bedanya kalau sum'ah itu pengen didengar, kalau ria pengen dilihat. Kita ada juga kan? Pengen didengar artinya ya
yang berkaitan dengan pendengar itu namanya sum'ah. Kalau berkaitan dengan penglihatan namanya riya, gitu ya. Ya adik kakak itu ya foto gak benar, nah itu disebut sum'ah. Jadi ciri yang ketiga inilah yang banyak karena harus, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riya itu disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Jadi kalau syirik besar itu seperti menjawab apa aku percaya kepada ini, namanya syirik besar. Kalau syirik kecil itu adalah riya, ibadah, dia ibadah tapi masih pengen dilihat oleh orang. Itulah yang kedua. Nah itu makanya pertama memang prosesnya kayak gitu, tapi terus saja. Tapi gak boleh kita, aku gak mau pengajian, mau takut riya, itu riya namanya. Kan ada kan? Aku gak ke masjid, aku walaupun gak ke masjid menjaga takut riya. Nah ini yang riya ini. Nah itu yang namanya riya, kan ada yang macam itu, model-model kayak gitu apa. Nah, aku bukan gak ke masjid, aku menjaga takut riya. Piye? Padahal perintah ke masjid itu adalah perintah dari Rasulullah. Maka oleh sebab itu tidak bisa disangkut-pautkan dengan masalah yang berkaitan dengan kepergian kita. Jadi ciri yang tiga, yaitu adalah orang itu yang pertama adalah sering menipu-nipu, kemudian yang kedua ketika sholat dia malas, kemudian yang ketiga adalah ketika dia mau melakukan apapun dia pengen dilihat pamrih kepada. Jadi yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi mereka itu tidaklah ingat ibadah kepada Allah kecuali sedikit. Ciri-ciri orang munafik pas-pasan. Ibadah tapi pasan. Duhur ya wes, salat duhur tok. Qabliyah yang enggak, ba'diyah juga enggak. Begitu juga nanti semua pas-pasan. Itu cirinya. Cirinya itu adalah tidaklah ingat Allah, baik ingat itu ada yang maksud dengan melakukan ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang sunnah yang tidak dari mahdhah, tapi dia harusnya coba. Pokoknya aku salah saja, punya puasa, enggak menjaga apa kesempurnaannya, afdalnya apa itu, tetapi dia hanya sekadar. Maka itulah ciri mereka tidaklah mengingat Allah kecuali dia hanya sekedar. Kemudian ciri yang kelima. Mudzadzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Itu terjemahannya begini. Mudzadzabina, mereka itu dzadzab. Dzadzab itu sudah bahasa gaul. Artinya mudzadzab itu kalau bahasa kita pelin-pelan. Pelin-pelan itu ada angin timur ke timur, ada angin barat ke Aceh. Itu mudzadzab artinya ragu gitu. Tapi ragunya bukan melu apa enggak, tapi yang dimaksud mudzadzab itu dia dari kubu ini enggak, tengah juga enggak, ragu terus. Sehingga kata Al-Qur'an mudzadzabina baina dzalika la ilaha illa. Haula pertama itu orang kafir. Haula kedua adalah orang mukmin. Artinya yang dimaksud dengan orang munafik itu tidak pada posisi kafir, tidak dari kelompok beriman, berarti tidak jelas. Itulah mudzadzab. Dzalik la ilaha, la itu kan tidak, ilaha ula tidak ke situ dan tidak ke sini. Maksudnya itu tidak kepada orang beriman, tidak juga kepada orang kafir secara hakikatnya. Secara zahirnya dia itu kepada orang beriman, tapi hatinya kepada orang kafir. Itulah yang disebut dengan mudzadzab. Coba sebelumnya kan apa maksudnya la ilaha illallah itu? Nah, jadi maksudnya sama-sama haulanya, tetapi rumusnya kembalinya berbeda. Yang satunya kepada orang beriman, yang satunya kepada orang yang kafir. Artinya sifat mereka orang-orang kafir itu mudzadzab. Mudzadzab itu apa? Mereka tidak ke sana dan juga tidak ke sini. Ini yang disebut dengan mudzadzab. Sehingga kalau ada kata-kata orangnya mudzadzab, berarti orangnya tidak mempunyai kuat. Apakah dia muslim atau kafir sisa itu tidak jelas. Maka itulah sifat-sifat orang-orang munafik. Maka dari itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka apabila sudah melakukan seperti itu terus,
maka tidak akan ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk yang baik lagi. Jadi sebenarnya orang-orang munafik itu kalau cepat bertobat itu nanti jadinya akan jadi kafir. Karena itu. Jadi ketika udah sering ria, udah sering tipu-tipu, udah sering males, udah sering lupa, udah sering ragu kepada ini dan ini, nanti akhirnya akan menjadi orang yang kafir. Makanya jadi asal keimanan itu tidak diwariskan. Tetapi bagaimana pengaruh orang tua itu sangat berguna. Akan tetapi tidak menjamin semuanya orang tuanya dia kiai, anaknya dia kiai. Kalau tidak mau berusaha sendiri untuk menjadi orang yang saleh kita. Maka itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika bertanya orang-orang sahabat, bagaimana, apakah nanti keturunannya? Belum tentu. Akan tetapi tergantung bagaimana kita untuk berusaha. Jadi tidak boleh kita mengatakan bapakku, nggak bisa. Kita harus sendiri juga berusaha. Itu yang kaitannya dengan masalah kemunafikan. Bisa kita simpulkan sedikit. Yang pertama, sikap orang-orang munafik itu adalah mau menang sendiri. Orang kafir menang dia dapat, orang mukmin menang dia dapat, aman posisinya. Jadi orang yang suka cari aman, masuk. Gitu. Kemudian yang berikutnya sifat. Yang pertama yang paling dominan dia adalah menipu Allah dan juga menipu sesama. Kemudian yang berikutnya ketika orang mau dia masalah, dia malas sekali, maka dia cirinya. Kemudian dia ketika melakukan apapun amalan yang dia lakukan pengen dipamerkan kepada orang, pakai ini pengen pamer dan seterusnya. Dan tidaklah dia ingat Allah kecuali sedikit lepas saja. Dan kemudian ini yang paling menentukan dia itu tidak ke pihak sini dan juga tidak ke pihak sana. Di mana di awan mungkin. Maka itulah orang-orang yang munafik. Jadi dengan adanya sifat ini kan kita bisa ngaca. Tadi nanti tidur, iya, aku masuk nanti. Inilah pelajaran kita. Cukup ya? Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Hingga 2 kali pertemuan insya Allah. Dan bermanfaat. Jadi Bapak dan Ibu, kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.